Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kembali kami mengucap syukur di hari yang indah ini Tuhan. Kami akan mengawalinya dengan firman-Mu dan ibadah singkat ini. Biarlah Tuhan Engkau ada di tengah-tengah persekutuan kami, agar firman-Mu menyapa kami dan menuntun kami dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan dalam satu hari penuh ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan untuk ibadah kita pada hari ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-31. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini menekankan bahwa kita sebagai pengikut Yesus haruslah terus terdorong untuk menjadi terdepan, yang lebih dahulu mewujudkan kasih itu kepada sesama. Seperti yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus bagi kita, sebagai dasar bagi kita untuk mau mengasihi sesama kita dalam hidup bersama dan komunitas kita. Perilaku kasih adalah perilaku yang harus kita hidupi dalam hidup sehari-hari kita, yang harus kita terus rawat sebagai bukti nyata dari kasih Kristus yang telah kita rasakan, dan sekaligus sebagai wujud iman percaya kita. Kita dituntut untuk mampu memperlihatkan kasih yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan cerminan kasih Allah yang murni ini dapat kita gambarkan sama seperti janin dan rahim, di mana janin yang terbungkus aman dalam rahim dan yang memberi kehidupan janin supaya tetap bertumbuh dan berkembang dan matang untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Firman ini adalah aturan emas dalam nats yang merupakan pedoman penting dalam membangun prinsip bagaimana memperlakukan orang lain yang didorong oleh kasih antara satu dengan yang lain. Dalam aturan emas ini kita diminta untuk memperlakukan orang lain seperti kita mau diperlakukan. Walaupun pada kenyataannya kita bisa saja menemukan hal-hal yang berbeda dari apa yang kita harapkan, di mana kita sudah berbuat baik namun kita tidak diperlakukan dengan baik. Dalam perikop ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyebutkan aturan emas ini ketika sedang mengajar para muridnya untuk berbuat baik kepada sesama orang dan semua orang, termasuk kepada musuh mereka, dalam Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 31 dan ayat yang ke-35. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh firman Tuhan yang telah mengantarkan kita boleh petik apa yang ingin Tuhan kehendaki dalam hidup kita lewat firman Tuhan yang telah menyapa kita. Yang pertama, sikap yang sungguh yang harus kita lakukan untuk membuat komitmen iman kita menjadi semakin utuh dan semakin sempurna lewat firman ini adalah mau memperhatikan dan mau memahami perasaan dan mau mempertimbangkan keinginan orang lain sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Mau memperhatikan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi dalam situasi saat ini adalah hal yang mutlak menjadi panggilan dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Tidak ada salahnya jika mau memperhatikan orang lain dengan jalan mau memberikan waktu dan membantu mereka ketika mereka benar-benar sangat membutuhkan pertolongan kita. Yang keliru adalah ketika kita mampu untuk melakukan apa saja tetapi kita tidak mau memperhatikan atau tidak mau memberi waktu dan tidak mau memberikan sedikit kontribusi untuk meringankan beban persoalan sesama kita. Demikian juga sangat diharapkan bagi kita untuk mampu membayangkan, merasakan dan menempatkan posisi orang lain dengan posisi kita. Atau dapat kita simpulkan dengan menyatakan bahwa cara mudah untuk mengasihi orang lain adalah membayangkan bahwa kita adalah mereka. Kemudian lebih lanjut dikatakan bahwa mampu dengan bijaksana untuk mempertimbangkan keinginan orang lain selama itu tidak mengganggu hubungan kita dengan Tuhan maupun kepada sesama kita,
dan juga kepada orang-orang yang kita kasihi di tengah-tengah keluarga kita. Filipi 4 ayat 2, Filipi 2 ayat 4, Roma 12 ayat 15, dan 1 Korintus 10 ayat yang ke-24. Yang kedua, kita dipanggil untuk mau melakukan perbuatan baik kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Mengasihi orang lain tidak cukup hanya dengan tidak berbuat jahat pada orang lain. Jika kita mau mengikut perintah kasih dari teladan Tuhan Yesus Kristus, maka hal itu belum cukup. Sebab kasih yang sejati adalah ketika kita mau dengan konsisten tergerak untuk selalu berbuat baik pada orang lain. Jadi, poin penting nats ini bagi kita adalah tetap fokus bagaimana agar kita bersikap dengan baik dalam memperlakukan orang lain dan sesama kita, bukan kepada soal bagaimana orang lain memperlakukan kita. Nah, oleh karena firman Tuhan telah menyapa kita, mengingatkan kita untuk tetap komit dan konsisten dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka ada upah dari orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan yang telah menyapa tadi. Upah dari mereka yang melakukannya dengan sungguh adalah hidup kita dan seluruh keturunan kita akan senantiasa dicurahkan dengan berkat dan sukacita yang melimpah dari Tuhan, seperti apa tertulis dalam Amsal 20 ayat yang ke-7. Amin.